Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Maulana Fathul Basir, kelas B Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari hasil diskusi 7 kali pertemuan pada semester 2 mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia dengan pembahasan sebagai berikut. Materi pertemuan ke-1, Terminologi Pengantar Hukum Indonesia. PHI terdiri atas 3 bagian, yakni kata pengantar, hukum, dan Indonesia. Kata pengantar berarti mengantarkan pada tujuan tertentu. Adapun kata hukum dan Indonesia berarti hukum atau norma yang berlaku di Indonesia. Dulu, mata perkuliahan ini disebut sebagai pengantar tata hukum Indonesia. Kata tata hukum yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yang berbunyi rechtorde, yang mempunyai arti memberikan tempat yang sebenarnya pada hukum. Selanjutnya materi pertemuan kedua, yaitu penggolongan hukum. Dilihat dari jenis klasifikasinya, hukum sebagai aturan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan perlindungan serta keadilan. Hukum dapat digolongkan menjadi 6 bagian yang sebagai berikut. Pertama, hukum berdasarkan sumbernya, yaitu meliputi undang-undang, traktat, hukum adat, dan jurisprudensi. Adapun yang kedua, berdasarkan bentuknya, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Ketiga, hukum berdasarkan tempat berlakunya, yaitu yang meliputi hukum nasional, hukum internasional, dan hukum agama. Yang keempat, hukum berdasarkan waktu berlakunya, yaitu yang meliputi hukum positif, hukum yang dicita-citakan, dan hukum agama. Yang kelima, berdasarkan cara mempertahankannya, yaitu yang meliputi hukum formil dan hukum material. Yang terakhir, keenam, hukum berdasarkan sifatnya, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Baik, selanjutnya materi pertemuan kita yang ketiga, yaitu teori perundang-undangan. Legislation, word giving atau gesek gebung, peraturan perundang-undangan, merupakan sebuah aturan tertulis yang menjadi buah hasil kesepakatan bersama dalam menata tertib hukum negara, meliputi 1. Asas-asas peraturan perundang-undangan. 2. Hak uji undang-undang. 3. Jenis hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama, asas-asas peraturan perundang-undangan. Ada 4, yakni 1. Asas legalitas. 2. Lex superior derogat legi inferior. Apakah itu? Yaitu asas hukum tinggi yang mengesampingkan hukum rendah. Adapun selanjutnya yang ketiga, lex specialis derogat legi general, yaitu asas hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Dan yang terakhir, keempat, lex posterior derogat legi priori, yaitu asas hukum baru mengesampingkan hukum lama. Selanjutnya, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dari yang paling tertinggi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya, materi pertemuan kita yang keempat, yaitu hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Hukum Islam bersumber dari dan merupakan bagian dalam agama Islam. Kedudukan hukum Islam sendiri sangat berperan penting dalam hukum nasional, yang salah satunya menjadi sumber rujukan dalam pembentukan tata hukum sebagai suatu sistem hukum dalam negara Indonesia. Dalam hukum Islam terdapat berbagai istilah, contohnya seperti ahkam, syariah, dan fikih. Hukum Islam secara umum untuk mengatur kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai kebahagiaan, hukum Islam secara umum bertujuan untuk mencegah kerusakan pada manusia, mengarahkan kepada jalan yang benar untuk mencapai kebahagiaan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.
serta mengambil syafaat dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hukum Islam sendiri seringkali diajukan sebagai rujukan dalam pembentukan, contohnya seperti dalam Pancasila, itu terdapat banyak poin-poin penting dalam hukum Islam. Contohnya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, materi kelima yaitu hukum adat dalam tata hukum Indonesia. Hukum adat atau hukum kebiasaan lebih sering dikenal sebagai aturan tidak tertulis di kalangan masyarakat. Yang sebenarnya, hukum adat ini adalah sebuah aturan atau seperangkat norma-norma yang mengatur kehidupan perilaku di kalangan masyarakat yang senantiasa dihormati dan ditaati oleh rakyatnya. Karena adanya dampak hukum atau sanksi bila mana melanggar norma-norma tersebut. Hukum adat meliputi hukum harta benda perkawinan, hukum waris, dan hukum pidana adat. Yang walaupun setiap wilayah berbeda-beda dan memiliki ciri khasnya masing-masing. Contohnya sendiri di Kalimantan Tengah. Materi yang keenam yaitu hukum perdata. Hukum perdata secara luas merupakan sebuah aturan yang meliputi semua aspek hukum yang berkaitan dengan kepentingan perseorangan. Keberlakuan dan keberadaan hukum perdata tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia. Dasar berlakunya hukum perdata antara lain ada 3, yaitu 1. Politik pemerintahan Hindia Belanda. 2. Belum adanya ketentuan hukum nasional. 3. Faktor etnisitas. Baik, materi pertemuan kita yang ke-7 dari kelompok 6, yakni hukum dagang. Hukum dagang adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam berdagang untuk mendapatkan keuntungan. Perkembangan hukum dagang telah dimulai sejak abad pertengahan Eropa, yakni sekitar tahun 1000 atau 1500-an di Prancis Selatan dan di Italia. Sumber hukum dagang diantaranya adalah hukum tertulis yang mana tercantum di KUH Perdata tentang perihal 3 tentang perikatan. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.